warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindriani dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Askia. Nah, dalam video kali ini saya akan menerangkan komponen-komponen yang ada pada jangka sorong dan juga mikrometer skrup. Nah, tak lupa tentunya kita akan menghitung bagaimana cara menentukan hasil dari pengukuran menggunakan kedua alat ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, silakan simak video sampai selesai. Oke teman-teman, saat ini kita akan mempelajari apa komponen-komponen yang ada pada jangka sorong dan mikrometer skrup. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui bagian-bagian atau komponen-komponen yang ada pada alat yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita akan menggunakan jangka sorong. Jangka sorong memiliki bahasa Inggris yaitu vernier caliper. Nah, pada jangka sorong, kita harus mengetahui bagian atau komponen-komponennya. Yang pertama, di sini adalah tuas pemutar yang ada pada jangka sorong, dan di sini adalah pengunci, yaitu saat kita mengukur, kita harus mengunci agar ukuran kita tidak bergeser. Selanjutnya, pada jangka sorong itu memiliki 3 pengukuran yang berbeda. Yang pertama, rahang bawah untuk mengukur kedalaman luar atau diameter luar. Selanjutnya yang di atas adalah diameter dalam untuk mengukur diameter suatu bagian yang bagian dalamnya yang tidak bisa diukur menggunakan bagian luar. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu ada pengukur kedalaman. Contohnya saat kita gunakan dalam mengukur gelas. Nah, pengukur kedalaman ini bisa kita jadikan sebagai acuan dalam menentukan kedalaman suatu gelas tersebut. Nah, pada jangka sorong, kita harus mengenal adanya skala utama atau yang ada pada garis lurus ini, dan ini adalah skala Nonius yang ada di sisi atas dan bawah. Nah, sebelum kita menggunakan suatu alat, perlu adanya kita melakukan kalibrasi. Nah, bagaimana cara mengkalibrasi alat jangka sorong? Nah, cara mengkalibrasi alat ini adalah yang pertama kita dorong tuas sampai ke ujung. Nah, di saat 3 garis 0, atas, tengah, dan bawah sudah bersatu, maka alat sudah siap kita gunakan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah tutup botol yang akan kita gunakan dan kita ukur menggunakan jangka sorong ini. Yang pertama, kita ukur dengan menggunakan rahang bawah atau kedalaman luar. Caranya, kita tarik tuas ke kanan, lalu kita paskan dengan tutup botol. Setelah itu, kita kunci. Nah, setelah dikunci, saatnya kita membaca perhitungan dari alat ukur ini. Nah, di sini kita lihat skala utamanya menunjukkan bahwa ini berada di 3,5, sedangkan skala Noniusnya, cara membacanya yaitu kita lihat garis yang sejajar. Ini tepatnya berada di angka 1. Maka untuk pengukuran diameter luar dalam tutup botol, hasilnya adalah 3,51. Nah, ini adalah diameter luar. Selanjutnya kita akan mengukur menggunakan diameter dalam. Kita kalibrasi lagi ke 0. Nah, untuk mengukur ke diameter dalam, kita balikkan dulu tutup botolnya. Nah, sama seperti sebelumnya, kita putar, kita ukur diameter dalam dari tutup botol ini. Setelah itu kita kunci. Setelah kita kunci, kita lihat hasil pengukurannya. Nah, di sini kita lihat garis yang berada sebelum angka 0 pada skala Noniusnya. Y ini tepat berada di 2,9 dan seterusnya kita lihat garis yang berimpit. Garis yang berimpit ada di 7, maka hasil pengukuran diameter dalamnya adalah 2,97. Kita kalibrasi lagi ke 0. Kita akan ukur
dari tutup botol ini. Untuk mengukur kedalaman tutup botol ini, kita akan menggeser selanjutnya kita kunci. Selanjutnya kita hitung hasil perhitungannya. Nah, pada garis ini menunjukkan skala utamanya berada di 1,2, sedangkan garis yang berimpitnya ada pada 7. Nah, maka hasil pengukurannya adalah kedalaman dari tutup botol ini adalah 1,27. Nah, itulah komponen-komponen yang ada pada jangka sorong dan cara menghitung menggunakan jangka sorong yang saat ini kita praktekkan dengan menggunakan tutup botol. Nah, itulah video dari jangka sorong. Selanjutnya, alat yang kedua, kita akan mengenal adanya mikrometer. Oke teman-teman, kita akan mengetahui alat yang kedua, yaitu mikrometer. Mikrometer memiliki ketelitian yang beragam. Nah, untuk alat yang saya gunakan kali ini menggunakan ketelitian 0,01 mm dan berikut adalah komponen-komponennya. Yang pertama, sebelum kita menggunakan alat, perlu adanya kita mengkalibrasi. Nah, bagaimana sih cara mengkalibrasi alat mikrometer? Nah, untuk mengkalibrasi mikrometer, kita harus mensejajarkan 0 yang ada pada skala utama dengan skala nonius dalam satu garis yang sejajar. Contohnya, nah seperti ini. Yang mana 0 pada skala utama sudah sejajar dengan skala nonius. Nah, berapa komponen-komponen yang ada di mikrometer adalah yang paling terujung adalah alat putar ke dalam yang kita gunakan saat memastikan suatu yang kita ukur tersebut sudah terkunci dengan baik, dan yang ini adalah mikrometer keluar yang digunakan untuk membuka mikrometer. Nah, terbuka. Selanjutnya yang bisa diputar-putar ini adalah skala nonius, dan sedangkan yang ada di bagian bawah ini adalah skala utama. Nah, selanjutnya ini adalah lengkungan dari mikrometer. Nah, untuk pengukuran kali ini kita akan mencoba mengukur dengan menggunakan uang koin. Uang koin yang akan kita gunakan yaitu uang koin 500 perak. Nah, untuk cara menggunakannya, kita apit uang koin dalam pembuka mikrometer ini. Nah, kita harus sejajarkan. Setelah itu, kita putar alat putar ke dalamnya ini. Nah, seperti ini. Sampai uang koin sudah sejajar dan sudah tepat terkunci. Nah, saat sudah terdengar suara demikian, maka kita sudah bisa mengukur hasil dari pengukuran yang kita lakukan. Untuk hasil pengukuran menggunakan uang koin yang sudah kita kunci dan sudah sejajar ini, kita lihat terlebih dahulu skala utamanya. Skala utamanya menunjukkan pada angka 2, sedangkan skala noniusnya menunjukkan pada angka 7. Maka hasil pengukuran dari uang koin ketebalannya adalah 2,07. Selanjutnya kita buka lagi. Nah, mungkin hanya itu pengenalan terkait alat jangka sorong dan mikrometer sekrup pada video kali ini, yang mana untuk mikrometer kita menggunakan uang koin, sedangkan pada jangka sorong kita menggunakan pada tutup botol. Hanya sekian video dari saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.